Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang jaringan struktur organ kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Remi, NIM 10 dan Arif Triyogi nomor NIM 11, Faris Azhar Abdul Qaim nomor 33. Jaringan struktur organ, struktur anatomi jaringan struktur organ adalah suatu susunan sel yang mempunyai struktur fungsi yang sama dan termasuk di dalamnya zat-zat yang menghubungkan sel satu dengan sel yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Mempelajari jaringan berdasarkan disiplin ilmu anatomi dikenal dengan histologi. Histologi berasal dari bahasa Yunani yaitu histos dan logos. Histos berarti jaringan web tisu, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi histologi merupakan batang kesimpulan dari anatomi yang membahas tentang jaringan yang membentuk tubuh manusia. Setelah itu, histologi juga bisa disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis guna untuk mempelajari fungsi fisiologis sel dalam tubuh. Klasifikasi jaringan: A. Jaringan epitelium. B. Jaringan ikat koneksi tisu. C. Jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot purik, otot jantung, dan otot polos. D. Jaringan saraf nervus tisus. E. Jaringan penyokong atau tulang. Lanjut ke klasifikasi jaringan dibagi menjadi 5, yaitu jaringan epitelum dibentuk oleh sel-sel epitel yang susunannya rapat, maksudnya dari pintu tubuh dan jalannya dengan rotasi zat. Jaringan ini terletak di seluruh permukaan luar organ tubuh atau kulit. Jaringan ini juga melalui semua organ dan saluran sekresi yang terdapat di dalam tubuh, seperti rongga hidung, mulut, dan pencernaan. Jaringan ikat memiliki fungsi dan tujuan untuk mengikat satu jaringan dengan jaringan lainnya. Jaringan otot, jaringan ini disusun oleh sel otot dan memiliki fungsi untuk pergerakan anggota tubuh agar dapat bergerak. Jaringan otot terdiri dari 3 jenis, yaitu otot poros, otot purik, dan otot jantung. D. Jaringan saraf. Jaringan ini disusun oleh jutaan sel-sel neuron. Tiap sel saraf terdiri atas badan sel yang terletak di bagian otak dan pengambil saraf yang terletak di seluruh tubuh. Jaringan ini juga memiliki fungsi untuk menerima serta menyalurkan rangsangan. E. Jaringan penyokong atau tulang. Jaringan ini terletak pada gangga yang berfungsi untuk menegakkan atau menunjang anggota tubuh serta mengenalkan gerakan itu pada tubuh serta melindungi dan bergerak. Tipe jaringan pada manusia berdasarkan berbeda fungsi. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi jaringan lain. Contohnya epitel sederhana terdiri dari satu buah sel. Contoh jaringan epitel pipa gerak dalam. Epitel berlapis dari beberapa lapis sel. Contoh epitel usus dan saluran pernapasan. Jaringan epitel ada juga yang bila misalnya pada saluran pernapasan. Silia juga untuk menerima rangsangan dari luar. Misalnya pada saat kita saling menggunakan prinsip dikarenakan epitel yang berhasil juga untuk disebut epidermis. Epitel yang menutupi dalam organ tubuh disebut endoderm terdiri dari 2, yaitu epitel epidermis adalah membungkus utus saluran permukaan tubuh dan pada berikutnya tempat bagi terbentuknya turunan kulit, yaitu rambut, kuku, dan gelenjar. Epitel
tumbuhan pada pus epitelium menciptakan susunan sel-sel membentuk epitel. 2. Epitel tuburoid terlapis atau simpel tuburoidal epitelium. 3. Epitel silicosis terlapis simpel columnar epitelium. 4. Epitel bebas berlapis atau tatifet aqueous epitelium. 5. Epitel silinderis berlapis atau tatifet columnar epitelium. 6. Epitel kuboid berlapis atau epitelium kuboidium kompleks. 7. Epitel silindris bertingkat atau berlapis temu atau epitelium kompleks. 8. Epitel transitional epitelium. 2. Jaringan ikat atau connective tissue merupakan jaringan yang menghubungkan semua jenis dalam tubuh sehingga berguna untuk melindungi sinkronisasi dan memelihara seluruh jaringan dan jaringan ikat biasa. Contohnya ikat longgar atau ikat padat. Jaringan ikat khusus kolesterol LDL atau low density lipoprotein, kolesterol LDL atau high density lipoprotein. Jaringan ikat penyokong tulang rawan cartílago. Contohnya cartílago hialis, cartílago fibrisa, cartílago elastis, tulang. Jaringan ikat penghubung jaringan darah, jaringan benang, benih atau limfe. Jaringan ikat biasa merupakan jaringan penyambung yang terdiri dari berbagai organ menjadi sistem serta melindungi jaringan atau tubuh. Ikat longgar, fungsi utama jaringan ikat longgar yaitu sebagai pengikat data tumbuhan seperti jaringan dan organ lainnya. Jaringan ikat longgar membatasi dengan otot untuk mesenkim atau pada embrio, introid pada tali pusat, retikular, tulang dan limfonodus. Ikat padat, jaringan ini lebih banyak disusun oleh serat kolagen berbandingkan sel-sel jaringan ikat. Jaringan ini terdapat pada serabut urat, serabut pembungkus, otot, fascia, ligamen, dan tendon. Jaringan ikat khusus merupakan jaringan lemak yang tersimpan di bawah kulit dan di bawah keliling organ-organ tubuh berjenis sebagai bantalan. Kolesterol LDL, kolesterol dengan pendapat rendah atau kolesterol berat. Penyebab kolesterol ini dari timbulan glikosida atau lemak dalam dinding pembuluhan darah arteri. Kolesterol LDL, kolesterol baik atau yang rendah. Jaringan ikat penyokong berperan untuk membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan, tulang keras. Jaringan tulang rawan tersusun oleh sel kondrosit. Terdapat 3 macam jaringan rawan yaitu hialis, tulang rawan yang mengandung kondrosit dan dari kolagen. Bisa atau mengandung banyak zat kolagen hingga sangat kuat dan kamu. Elastis, tulang rawan yang sebetulnya lebih bentuk tulang. Jaringan ikat penghubung, jaringan hubungan atau mendukung jaringan dalam tubuh. Jaringan penghubung adalah jaringan lemak, tulang, dan tulang rawan pada daun telinga dari tubuh. Jaringan merupakan jaringan penyokong khusus, jaringan bersifat bergerak. Jaringan pusat kuning, kuning putih adalah bagian dari darah yang keluar dari pembuluh darah. 4. Jaringan dan mekanisme besar, fungsi jaringan epitelium. Fungsi jaringan epitelium merupakan jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan
bukan seperti pertumbuhan kulit dan yang yang sudah bersih sebagai organ reaksi dan penyerapan fungsi umum habitat sebagai proteksi kondisi geografi dan proteksi khusus habitat sebagai alat gerak alat verifikasi dan sebagai alat penyaring atau filtrasi. Untuk jaringan fungsi memiliki semua komponen jaringan saraf yang tidak ikut berfungsi dalam mendapatkan input saraf, tetapi bukan jaringan pengikat yang berasal dari jaringan pada misal berarah besar. Berdasarkan jaringan fungsi dinamakan neurofibra untuk memiliki jaringan kolateral terhadap saraf dalam sistem saraf pusat di dalam berdasarkan beberapa sel yaitu sel epidermis, asid, dendrofila dan mikrofila. Dendrofila atau dendrofit merupakan informasi yang paling banyak ditemukan sebagai kumpulan inti yang berukuran lebih kecil daripada inti asid. Asid menunjukkan inti yang paling besar dan bentuk ovoid atau bulat dengan warna yang bulat karena sedikit kromatin yang halus dan berat. Dendrofila merupakan pengecualian dalam asal usulnya berasal dari karena dan ini dapat dibedakan dengan yang lain karena bentuknya yang memanjang dengan kromatin yang berbeda. Efendim telah disepakati masuk dalam kelompok neurofibra walaupun badan selnya tidak terdapat di antara sel-sel saraf. Pembentukan sistem saraf efendim membatasi tuba neura, maka setelah lahir sel ini masih diketemukan membatasi rongga otak yang dinamakan ventriculus dan rongga pada medulla spinalis yang dinamakan ginalis centralis. Sel efendim mempunyai dua fungsi, yaitu satu, proliferatif yaitu penyokong karena tonjolan di antara sel-sel saraf. Dua, sebagai produksi cairan cerebrospinal. Terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.